Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama, menjabarkan bersama, meluaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada suhu, tidak ada cupu. Kita mari luaskan ya. Kami mau menjabarkan tentang filosofi atau kiasan atau sanepan atau sanepo. Jadi banyak ayat mutasyabihat yang sangat penuh filosofi, yang sangat penuh analogi, yang sangat penuh sanepan, sanepo atau kiasan. Ya, kami memberi judul kiasan matahari terbit dari barat. Ini kami, karena ini kiasan ya, atau analogi, atau sanepan, atau sanepo. Ini karena kami ini menghadap ke sana, ini ke arah mata angin atau ke timur. Nah, ke sana ke barat, ini kami menghadap ke sana itu ke selatan. Ini menghadap, berarti para subscriber itu menghadap ke utara. Jadi ibarat ini matahari ya, yang dari timur. Terbit nah, ini yang kesini matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Ya. Matahari terbit dari timur. Ibarat ya, ini kiasannya ya. Kiasannya berarti awal pemahaman awal pemahaman matahari terbit, pencerahan awal. Pencerahan awal, apalagi pelajaran awal. Ayo silakan diperluas lagi. Pencerahan awal, pelajaran awal, berarti kita mendapat pencerahan keilmuan atau ceramah. Nah, ceramah awal. Ceramah awal atau pemberitahuan awal. Ya, pencerahan dari timur artinya filosofinya kita mendapat pemahaman awal di saat akil balik.
di saat akil balik kita mendapat pemahaman dari siapa saja, dapat pemahaman dari alam semesta yang Al-Quranul Qadim, termasuk pemahaman tentang kehidupan apa saja, termasuk pemahaman tentang yang menjurus kepada ibadah seremoni, ya. Pencerahan awal, ya. Matahari itu kan cerah, ibaratnya cerah pagi, cerah awal. Berarti kita mendapatkan pencerahan dari awal, atau bahasa umumnya lagi konsep-konsep awal yang kita sudah gali bertahun-tahun sehingga melekat. Nah, ayat untuk menerima pencerahan dari barat ini kembali lagi surat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 35. Ini mohon ini dibaca artinya, ya. Mohon dibaca artinya. Pencerahan dari awal ini pasti rata-rata sudah melekat lama, makanya ada kalimat lepaskan kemelekatan. Nah, di saat melepas kemelekatan itu biasanya yang ini sudah lengket, sudah tertanam sampai bertahun-tahun, di saat mendapat pencerahan dari barat. Nah, jadi ibaratnya timur dan barat itu berseberangan, ya. Berseberangan. Jadi kalau ada pencerahan yang berseberangan, pasti gejolak. Namanya kiamat, makanya ada kalimat matahari terbit dari barat itu kiamat. Kalau orang sudah menerima pencerahan, ini kan sama. Ini namanya akhir pemahaman. Akhir pemahaman. Pencerahan akhir. Pencerahan akhir. Pelajaran akhir. Ceramah akhir. Jadi kalau orang, ya hampir semua manusia dilahirkan itu pasti mendapat pencerahan dari timur, mendapat pemahaman dari timur dari awal. Jadi timur itu ibarat awal kehidupan, ya. Sanepannya, saneponya, kiasannya. Jadi kiasan ini, ya, kiasan matahari terbit dari timur, itu berarti kita mendapatkan pemahaman keilmuan dari awal, dari timur, dari masih kecil, dari akil balik. Setelah berjalannya waktu, pasti akan mendapatkan pencerahan dari barat. Makanya ini disebut berseberangan. Di sini gejolak, pasti gejolak. Itu yang disebut kiamat. Karena pencerahan yang dari barat ini disebut bahasanya dinul haq. Jadi bahasa dinul haq itu di dalam Al-Qur'annya adanya di mutasyabihat yang lebih banyak. Sebenarnya ayat muhkamatnya juga banyak, tapi ayat muhkamat rata-rata jarang dipublikasikan, ya.
jarang dipublikasikan. Tapi kalau orang yang sudah membaca artinya, mohon yang dibaca artinya. Jadi surat Al-Anfal ayat 35 ini adalah syarat. Tapi mohon dibaca artinya ya. Syarat untuk melepas kemelekatan pelajaran yang awal agar menerima pencerahan pelajaran yang akhir, pelajaran yang dari barat atau terbit. Ya, terbit itu kan pencerahan, ini filosofi. Orang cerah karena ada terbit, terbit keilmuan, terbit pemahaman apa saja, rata-rata pasti gejolak karena pemahaman awal dan pemahaman akhir seakan-akan berseberangan karena posisi namanya saja, matahari terbit dari barat dan matahari terbit dari matahari terbit dari timur dan matahari terbit dari barat. Itu kiasan yang sangat dalam. Jadi kalau ada orang mendapat pemahaman dari barat, nah, dari barat itu ibarat ma'rifat, kan awal kan syariat, nanti kedua thariqat, ketiga hakikat, keempat ma'rifat. Itu ibarat juga, kiasan juga. Jadi kalau orang masih memperdalam pemahaman ilmu syariat, di saat menerima ilmu ma'rifat itu gejolak. Di sini perang, di dalam jiwa itu gesek. Ada bahasa seperti isi perut bumi keluar, itu kiasan juga. Yang dimaksud isi perut bumi keluar, unek-unek kita keluar. Bahasa hewan dikeluarkan karena kekecewaan. Masa iya sih? Kalau yang sudah paham, sudah ahad, mohon maaf ya, bagi yang sudah ahad sudah tahu ya, ini kami menjabarkan atau menerangkan bersama-sama karena setiap para subscriber itu punya guru sejati karena ilmunya lebih luas karena kami kan sendiri, kalau subscriber kan ribuan, berarti lebih pintar subscriber daripada kami ya. Nah, kami kan sendiri, subscriber banyak, berarti lebih pintar subscriber ya. Jadi bahwa pelajaran yang akhir, pelajaran yang dari barat itu ibarat seberangan. Banyak sekali para pemirsa Janggiri yang sudah fase naik itu pasti pertama, banyak huruf hidup itu enggak begitu, hidup itu begini, sehingga kekecewaan di dalam perut bumi. Ibaratnya perut bumi kan, manusia itu miniaturnya alam semesta. Jadi semua yang ada, nama-nama itu adanya dari sini, dari suara. Itu namanya ini, namanya ini. Nama apa saja, mau nama setan, mau nama jin, mau nama apa, semuanya dalam diri manusia. Ya, bahwa banyak sekali ya, kalau saya rinci satu-satu, ya, nanti ada yang belum masuk atau belum fase ini, nanti gejolaknya lebih parah. Contoh, saya ambil contoh mungkin 3 contoh saja ya. 3 contoh saja. 1. Pencerahan dari awal atau dari timur, dari pertama kita kecil, adzan itu disebut panggilan sholat. Ya, ini pemahaman dari timur. Ini dulu kami kalau adzan itu ya panggilan sholat, itu dulu. Tapi pas sudah paham di sini, adzan itu
pemberitahu waktu. Contoh, kalau azan tetap, kalau azan itu panggilan sholat. Kalau tetap azan itu disebut panggilan sholat, bagaimana kalau ada bayi lahir diazanin? Apakah dipanggil sholat? Ada orang meninggal diazanin, apakah dipanggil sholat? Ini pencerahan dari timur. Setelah mendapatkan pencerahan dari barat, matahari terbit dari barat, azan itu pemberitahu waktu. Contoh, oh pas azan, oh ini waktunya zuhur, oh ini waktunya asyar, waktunya Aisyah, waktunya subuh, waktunya maghrib, itu umpamanya. Oh azan untuk bayi, oh ini waktunya kamu lahir, tadinya di alam rahim, sekarang alam dunia. Pemberitahu waktu. Orang yang meninggal, oh kamu tadinya bersama kami di alam dunia, sekarang pindah ke alam barzakh. Itu clear bahwa azan adalah pemberitahu waktu. Waktu apa saja. Ya, azan itu artinya pemberitahu waktu. Kalau ada disebut panggilan sholat, panggilan bahasa Arabnya dakwah. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, sholawat dulu kami sholawat mendapatkan syafaat. Dulu terbit dari timur. Dulu waktu kami masih di pemahaman terbit dari timur, sholawat itu agar mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Terbit dari barat, terbit dari barat adalah salam hormat. Contoh yang di dalam surat Al-Ahzab itu ya, kalau nggak salah itu ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Video tentang sholawat sudah ada 3 ya. Sholawat bukan syafaat, sholawat bukan mendoakan Nabi. Videonya sudah ada, diklik ya. Itu lebih jelas lagi. Sholawat bukan mendapatkan syafaat. Janggiri channel, nanti ketemu. Sholawat bukan mendoakan Nabi. Janggiri channel, nanti ketemu. Jadi begini, kalau ada orang meyakini bahwa sholawat agar mendapat syafaat, yang bersholawat itu ada 3. 1, Gusti Allah. 2, malaikat. 3, umat lah. Ya, umat. Yang ketiga umat. Kalau yang bersolawat umat mungkin masuk akal, wajar. Oh, umat Nabi bersolawat agar mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad umpamanya. Kalau yang bersolawat kan tulisannya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Pertama yang bersolawat Gusti Allah. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga orang-orang yang beriman, umat. Kalau sholawat dianggap mendapat syafaat, oke, Gusti Allah juga sholawat. Lah Gusti Allah syafaatnya dari siapa? Masa Gusti Allah mendapat syafaat dari Nabi? Ya, nah Gusti Allah sholawat, malaikat sholawat, umat sholawat. Kalau umat mungkin masuk akal karena mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Tapi kalau Gusti Allah yang bersolawat, bagaimana? Nggak mungkin Gusti Allah minta syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ini satu. Setelah masuk ke pencerahan dari barat, pertama gejolak. Dulu meyakini kalau sholawat itu dapat syafaat, sholawat dapat syafaat. Setelah dilihat Al-Qur'annya, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sudah jelas di situ ya, di judul video ya, sudah ada tulisannya. Itu nabi, itu ada huruf ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Salam penghormatan. Contoh, sholawat adalah salam penghormatan. Contoh, Gusti Allah sholawat kepada Nabi, salam hormat. Selamat ya, Anda sudah menjadi Nabi. Ibarat Bapak Presiden nyalamin menteri yang baru dilantik. Selamat ya, Anda sudah menjadi menteri. Itu yang dimaksud. Jadi salam penghormatan, bukan mendoakan. Umpamanya sholawat dianggap doa umpamanya. Lah Nabi Muhammad itu dulu sudah selamat, satu sudah selamat. Mungkin ya kalau dianggap doa juga, umat, ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad, umat. Malaikat juga, ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad. Itu kalau dianggap doa loh. Lah Gusti Allah nanti mintanya sama siapa? Masa ya aku. Nah, bahwa sholawat pencerahan dari barat, matahari terbit dari barat adalah salam penghormatan. Ibaratnya Gusti Allah, selamat ya Anda sudah menjadi Rasul. Selamat ya Anda sudah menjadi Nabi. Selamat ya Anda sudah menjadi wali. Ada kalimat di surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Mendapat salam dari Tuhannya. Itu jelas salam penghormatan. Ya, ini berarti contoh kedua. Sebenarnya contohnya banyak banget. Tapi saya ambil contoh yang sedikit ringan, itu penghapusnya nggak ada ya. Nanti yang ketiganya di sini ya. Ketiganya apa ya? Yang ringan-ringan saja. Banyak banget sebenarnya. Sebenarnya banyak banget loh. Ya monggo lah, kami mikir, ya kami sudah ketemu, tapi kalau mau dijabarkan nanti ada yang belum paham, nanti berontak. Ya coba ingat-ingat, kalau subscriber yang sudah mengikuti 8 bulan yang lalu, dari awal sudah mengikuti, sudah paham, ya sudah mengikuti, sudah paham. Banyak sekali loh, apa ya, saya mau ambil contoh apa, coba yuk mikir bareng-bareng. Ya Allah, saya mau ngambil contoh apa yang sekiranya enggak begitu rumit atau enggak begitu berat. Yang kami jabarkan sebenarnya sudah banyak sekali ya. Ya Allah, mohon penjabaran yang sekiranya ringan, jangan yang berat-berat. Sudah banyak ini sebenarnya, kode etiknya banyak. Kami sudah mendapatkan bahkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi filosofi matahari terbit dari timur dan filosofi kiasan ya dari barat itu sudah banyak sekali. Akan tetapi banyak kode etik. Nah contoh ini yang mudah saja. Videonya sudah ada ya. Videonya sudah ada. Judulnya Hakikat Sholat Jandiri Channel.
dan judulnya usoli ibadah seremoni sholat ibadah sosial. Nah di situ ya contoh yang 5 waktu dulu kami memahami yang 5 waktu yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu. Kalau kepingin lengkap videonya sudah ada ya, hakikat sholat Jangkiri Channel. Dulu kami memahami dari timur itu kalau yang 5 waktu disebut sholat. Gimana ini? Ya, disinilah saya kurung dulu. Disebut sholat. Ya. Setelah kami mendapatkan penjabaran dari arah barat, pencerahan dari barat, atau yang disebut matahari terbit dari barat. Lah matahari itu kan luas juga. Bahwa yang 5 waktu itu namanya usolli. Tapi orang yang belum mendapat pencerahan dari barat itu akan mengatakan yang 5 waktu ya sholat. Disuruh ngomong usolli, oh bukan, padahal jelas tulisannya umpamanya usolli fardol maghribi, usolli bukan usolla. Ya. Karena perintah di dalam Al-Quran itu sholat, aqimis sholat, aqimus sholat. Kalau ada kalimat dirikanlah sholat, ini yang lebih lengkap lagi video yang berjudul hakikatnya sholat, ada ya, mohon hakikat sholat Jangkiri Channel. Diri itu bukan berdiri saja, diri itu masuk, diri itu kita, diri kita. Sholat itu sadar, berkarakter, dibuatlah sifat sadar. Jadi kesadaran itu didirikan atau ditempelkan, didirikan itu bahasa Banyumasnya dinyongke, dinyongke, dimrenekke, ditempelke, agar sadar itu nempel menjadi karakter atau menjadi watak kesadaran. Jadi dirikanlah sholat itu ibaratnya masukkanlah kesadaran. Masukkanlah kesadaran. Orang kalau sudah sadar pasti mengerjakan kesadarannya. Makanya ada kalimat dirikanlah sholat, juga kerjakanlah sholat. Jadi bahwa di sini nanti ada judul video tentang hakikatnya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib. Itu semua yang kami jabarkan sholat, bukan usolli. Ya. Jadi kita harus bisa melihat usolli artinya saya menghormat, makanya tangannya di atas, ada yang begini, ada yang ini. Kita mau pilih yang mana? Ayo. Takbir seorang laki-laki, pilih ya. Yang mana yang masuk dalam kategori ahad? Yang begini, apa yang begini, apa yang begini, ya, apa yang begini, begini, apa yang begini, apa yang begini, kadang enggak, beda. Di dalam pencerahan dari timur saja itu beda-beda, apalagi dengan terbit dari barat yang nanti jauh berbeda. Itu jadi banyak pemahaman contoh. Nah saya tambah lagi, kalau di dalam ajaran awal atau matahari terbit dari timur, mendapat pencerahan dari timur yang dari kecil itu kan syahadat, ngertinya dibaca atau diucapkan. Kalau pencerahan dari timur, matahari terbit dari timur itu ibarat kita masih akil balik. Itu kalau syahadat itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
sehingga nggak nemu. Pertama syahadatnya kepada Gusti Allah. Gusti Allahnya yang mana? Nggak tahu. Lah Muhammadnya yang mana? Ya Nabi Muhammad yang di Arab. Lah kan sudah meninggal, sudah dikubur. Bagaimana mau melihat? Kalau pencerahan dari barat, matahari terbit dari barat, bahwa syahadat itu bersaksi. Bersaksi berarti melihat, bukan berucap. Ya, videonya sudah banyak ya tentang syahadat, akan tetapi ada kode etik. Makanya yang sudah kemari kami jelaskan. Karena kalau kami jabarkan syahadat, sedangkan Nabi Ahmad yang terkenal Muhammad saja masih nempel, namanya Nabi Ahmad, tapi terkenalnya Nabi Muhammad. Inilah yang bikin tidak pecah-pecah, penjabaran tidak luas-luas. Ya, jadi pencerahan dari timur, pencerahan dari barat pasti bergejolak. Pasti bergejolak, yang disebut kiamat. Gunung hancur yang dimaksud, pemahaman di kepala ini yang sudah segede gunung itu hancur luluh. Ini ayatnya untuk merontokkan kemelekatan. Nah, setelah itu saya tambah, kalau ayat ini sudah merontokkan kemelekatan dari timur, yang pencerahan dari timur, nanti Al-Baqarah, ya saya ulang-ulang lagi, Al-Baqarah 115, 156 akan diterima. Isinya ya, mohon baca isinya. Al-Baqarah 115, 156 dibaca isinya. Nanti surat Qaf ayat 16 nanti diterima. Kalau ini belum dibaca, belum dirontokkan kemelekatan yang dari timur, ini ditolak. Surat Shad ayat 72 ya. At-Taubah ayat 40. Ini adalah ayat muhkamat, ayat yang sangat jelas. Tapi kalau ini belum dibaca, ini akan ditolak. Ini dibaca dulu, nanti baru pemahaman yang dari timur dihapus, bahasanya kemelekatan dicopot ya. Kemelekatan keakuan dilepas ya. Jadi kemelekatan itu semua dilepas, mendapatkan ilmu pencerahan dari barat, matahari terbit dari barat, gejolak, gesek di dalam jiwa. Makanya ada yang sampai ngeblank, ada yang depresi. Jadi saran kami para subscriber tentang kholwat, standar dulu saja, jangan dipaksakan. Hindari sebut namanya Gusti Allah. Kalau mau nyebut nama itu untuk apa? Untuk menjabarkan boleh, itu aja minta maaf dulu. Ya, kami sudah sering menjabarkan video-video kami secara keseluruhan, sudah 400 lebih video ya. Itu sebenarnya sudah paham, sudah jelas. Makanya para subscriber yang 8 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu yang sudah mengikuti, sudah tidak ada pertanyaan. Rata-rata para subscriber yang baru. Jadi mohon disimak dahulu video-video kami yang terdahulu. Jadi syaratnya ini ya, mohon ketik ya. Ketik Janggiri ya, ketik Janggiri channel. Nanti pas di beranda itu ada tulisan kelola video. Ya,
di bawah samping kiri itu ada tulisan kelola video, klik, nanti scroll ke bawah, itu banyak ya. Nanti mungkin ya sebenarnya sudah cukup ya. Jadi kalau penjabaran yang dari arah timur, matahari terbit dari timur, matahari terbit dari barat, yang dimaksud kiamat itu bukan alam dunianya yang hancur. Tulisannya Allah wujud qidam baqo. Kan alam semesta ini di dalam Al-Fatihah ayat 2 sudah jelas. Al-Fatihah ayat 2 sudah jelas loh. Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan seluruh alam. Seluruh alam. Al-Baqarah 156-nya dari Gusti Allah kembali Gusti Allah. Jadi alam total semua seisi-isinya dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Kemanapun yang 115 mohon bagi yang baru, mohon ini dicatat ya. Al-Baqarah 115 kalau bagi yang sudah 9 bulan yang lalu bahkan yang hampir 1 tahun ini ya mengikuti, ini sudah paham ini ya. Al-Baqarah 115 mohon dicatat, pulpennya diambil, kalau enggak di screenshot apa gimana ini. Al-Baqarah 156, surat Qaf ayat 16, surat Shad ayat 72, At-Taubah ayat 40. Ini surat Al-Anfal ayat 35 adalah ayat untuk merontokkan kemelekatan pencerahan yang dari timur, yang pencerahan awal. Nanti pindah ke sini gejolak dulu. Pasti itu sudah sunatullah. Sistemik kehidupan pasti bergejolak dulu. Itu pasti. Berapa lama? Tergantung kejiwaan manusianya, tergantung pemahaman yang dari timurnya setebal apa. Ya, pemahamannya setebal apa. Kalau pemahamannya tebal banget, kesininya perih, gejolaknya bertahun-tahun. Ya, ini cukup sekian ya. Nanti ini selalu ingat bahwa video kami sudah 400 lebih. Ketik Janggiri Channel, nanti pas beranda Janggiri Channel, kelola video, ada tulisan kelola video, klik, nanti ke bawah banyak ya. Cukup sekian ya. Nanti bila mana kurang luas mohon diluaskan, karena kalau kami mau meluaskan banyak kode etik ya. Cukup sekian ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.